top of the net. That tells you how close. Haas out to the middle of the system. They made it more of a physical game. They showed less. Was that their final line goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Halo pejuang sepak bola tanah air. Di dunia sepak bola ada malam-malam di mana sorot lampu bukan hanya milik pencetak gol, tapi milik mereka yang berdiri di garis terakhir pertahanan, bertaruh dengan tubuh dan jiwa mereka demi menjaga kehormatan tim. Malam itu, nama Martin Paes, kiper kebanggaan timnas Indonesia, menggema lantang di langit Amerika. Dalam duel penuh drama di Chase Stadium, Senin 28 April 2025 pagi waktu Indonesia Barat, FC Dallas mengalahkan Inter Miami dengan skor tipis 4-3. Namun lebih dari sekedar angka di papan skor, kemenangan ini ditulis dengan keringat, keberanian, dan pengorbanan dari sang penjaga gawang Martin Paes. Walau Messi dan Suarez absen, gemuran tak pernah berhenti. Pelatih Inter Miami Javier Mascherano memutuskan untuk menyimpan Lionel Messi dan Luis Suarez demi menjaga tenaga mereka untuk laga penting di semifinal Liga Champions CONCACAF. Namun, seperti kata pepatah, naga tetap menakutkan walau sedang tidur. Inter Miami tetap tampil menyerang, menggempur FC Dallas dengan aliran bola cepat dan tembakan-tembakan tajam. Mereka mencium peluang untuk menenggelamkan kapal Dallas dan menyerang tanpa ampun. Di tengah badai itu berdirilah Martin Paes, seperti benteng di tepi lautan yang menahan gelombang demi gelombang serangan lawan. Terbang ke kanan, membanting badan ke kiri, mengepakkan tangan, dan menjatuhkan tubuh. Paes bertarung dengan seluruh jiwa dan raganya. Dallas berhasil memimpin lebih dahulu melalui gol Shaquille O'Neal saat laga berusia 8 menit. Namun The Heroes mampu menyamakan skor 1-1 lewat gol Fabrice Ricaud di menit ke-16. Inter Miami kemudian sempat berbalik unggul 3-1 berkat 2 gol tambahan yang dicetak Alan Obando dan David Martinez. Tetapi Dallas tak mau menyerah begitu saja. Malam itu dunia kembali diingatkan bahwa Martin Paes kini adalah bagian dari timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu secara resmi membela Merah Putih, memperkuat lini terakhir skuad Garuda dengan kualitas Eropa yang kini mulai berbicara lantang di panggung dunia. Seperti kata pepatah berkata, tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas, begitu pula tekad Martin Paes. Meski jauh dari tanah air, hatinya tetap bertak untuk Indonesia, mempersembahkan permainan heroik di hadapan ribuan pasang mata. Setiap penyelamatan yang ia lakukan malam itu seolah mengirimkan pesan kepada para pendukung Garuda, tenang, gawangmu aman di tanganku. Meski yang duduk di bangku stadion, Lionel Messi sang maestro sepak bola perhatikan setiap detik perjuangan Paes. Ketika peluit panjang berbunyi, Messi tak ragu, ia berdiri, bertepuk tangan, memberikan penghormatan kepada kiper yang malam itu layak disebut pahlawan. Bayangkan, seorang legenda hidup seperti Messi yang telah melihat dan melawan kiper-kiper terbaik dunia memberikan respek kepada Martin Paes. Itu bukan sekedar tepuk tangan, itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa dalam malam penuh badai itu, Paes adalah kapten yang tak membiarkan kapalnya karam. Martin Paes juga pernah membuat mega bintang Lionel Messi frustasi di lapangan. Momen menarik itu terjadi dalam sebuah laga persahabatan antara FC Dallas dan Inter Miami yang berlangsung di Cotton Bowl Stadium, Dallas, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 23 Januari 2024. Martin Paes berhasil menggagalkan 2 upaya Lionel Messi untuk mencetak gol ke gawang jaganya. Alhasil FC Dallas berhasil memenangkan pertandingan itu dengan skor tipis 1-0 berkat gol cepat yang dicetak oleh Jesus Ferreira pada menit ketiga. Empat gol yang dicetak FC Dallas menjadi saksi kehebatan lini serang mereka. Namun semua itu akan sia-sia tanpa ketangguhan Paes di bawah Mister. 3 gol memang bersarang di gawangnya, tapi tanpa penyelamatan kunci Martin Paes, Inter Miami bisa saja mencetak lebih banyak dan hasil akhirnya mungkin berbeda. Malam berakhir tapi nama Martin Paes bersisa terbit. Bagi timnas Indonesia, ini bukan hanya soal bangga melihat pemainnya bersinar di MLS, tapi juga tentang harapan baru yang lebih nyata.
bahwa di bawah Mister Garuda kini ada sosok tangguh yang telah ditempa oleh laga-laga penuh tekanan di tanah asing. Malam itu Martin Paes membuktikan bahwa darah merah putih kini mengalir gagah dalam tubuhnya. Malam itu ia bukan hanya membela FC Dallas, ia membela harga diri bangsa. Bangga juga mendunia. Mungkin inilah yang dirasakan pecinta sepak bola tanah air, terutama timnas. Karena pemain timnas tak bisa dipandang sebelah mata sekarang. Mayoritas kelas dunia. Mereka berkompetisi di Liga Dunia. Pokoknya, sudah level dunia, minimal Asia. Bahkan mereka bisa melawan klub elit bertabur bintang kelas dunia. Misalnya urusan di Wolves menghadapi Ronaldo, saat Yokohama F. Marinos melawan Al Nassr. Giliran kiper terbaik timnas, Martin Paes, menghadapi Lionel Messi di lanjutan kompetisi MLS. Mungkin dahulu ini terdengar menghayal, atau hanya bisa terjadi dalam mimpi saja. Namun sekarang ini fakta, sudah biasa. Jadi rutinitas pemain timnas tiap musim. Mereka biasa menghadapi pemain atau klub elit kelas dunia. Karena timnas sudah di level berbeda dalam 1 tahun setengah terakhir ini. Dallas. Because we've already seen with Inter Miami, they've got a few players that Luhan looks it across, wants back a big goal. Back the other way, taking here for a chance for Dallas. What a turn of events. this is all about he has the composure to put the ball to the back of the net when he's found himself in space. He does, and he does it so well. Bondo, this is worked nicely by Inter Miami for Promoski at the edge of the 18. Plays that ball in just a touch centrally. Pedrinho able to work this ahead. Barrington in the box. Leveled off. And then it's just great play. You talk about having 2 number 10s on the pitch. It's one number 10 to the other, and then a Barrington the finishing touches on it. You see what Messi's thinking as well himself. Poor response. Yellow card out of the pocket of Lucas Schwala. Kayike. Now to be had. Yeah, he's held it really well. It's a good strike from Alan Ovia. He's waiting to pick up on anything. Car spills, but he doesn't. He keeps holding. If there's such a thing, he's too unselfish. You know, he runs all over the place. Gets it away. Who will it be? Mario Allende wants it. Top of the net. That tells you how close. Pause. Out to the middle of the The system. They made it more of a physical game. They showed less respect. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.